Kisah rahasia intelijen Amerika mendapatkan MiG-29 Fukram untuk USAF. Simak videonya sampai habis. Ketika Uni Soviet runtuh pada akhir tahun 1991, berbagai bekas negara bagiannya memperoleh warisan persenjataan yang kadang jumlahnya luar biasa banyaknya. Bahkan ada beberapa negara yang diwarisi industri pertahanan, cadangan senjata, pusat antariksa dan bahkan senjata nuklir. Dan tidak semuanya jatuh ke tangan Rusia, negara pewaris utamanya. Salah satu kisah menarik terjadi di salah satu negara kecil eks-pecahan Uni Soviet ini. Negara kecil ini bernama Republik Moldova. Ketika Uni Soviet runtuh, inventori Angkatan Udara Uni Soviet yang diwariskan kepada Angkatan Udara Moldova berupa 34 unit pesawat tempur MiG-29 Fukram. Versi original, bukan Monkey model, 8 helikopter Mi-8 HIP beserta sejumlah pesawat angkut. Warisan ini membentuk armada udara yang cukup banyak bagi negara kecil seukuran Moldova. Untuk memahami seberapa besar Moldova, populasi penduduk DKI Jakarta kira-kira sekitar 3 kali lipat lebih banyak dari seluruh penduduk Moldova saat ini. Sedangkan luasnya kira-kira seluas Provinsi Jawa Tengah. Sebagai negara baru yang terbentuk akibat Uni Soviet hancur ekonominya, Moldova pun saat itu sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup buruk. Sebagai akibatnya, alutsista warisan Uni Soviet pun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Jangankan mengoperasikannya, merawatnya pun Moldova tidak ada uang. Iran, di lain pihak dilaporkan tertarik untuk menambah inventori MiG-29 versi ekspor mereka dan sedang mencari-cari cara membeli barang-barang diskon ex-Uni Soviet di pasar senjata Eropa Timur. Intelijen Amerika Serikat pun menerima berita itu. Intelijen Amerika Serikat menjadi khawatir bahwa bisa saja Moldova memutuskan untuk menjual MiG-29 Fukram ex-Soviet tersebut ke Iran. Wajar saja mengingat MiG-29 Moldova tersebut merupakan versi original, bukan versi ekspor yang sering dijuluki Monkey model karena kemampuannya sudah didiskon, walau harga jualnya dinaikkan. Intelijen Amerika pun bahkan menjudge lebih khawatir kembali ketika menerima informasi tambahan bahwa 14 unit dari MiG-29 tersebut adalah versi MiG-29C. Versi ini spesial karena merupakan versi MiG-29 yang memiliki teknologi khusus agar bisa membawa senjata nuklir Uni Soviet, versi yang tidak pernah diekspor Soviet sama sekali. Amerika tidak ingin teknologi Soviet ini jatuh ke tangan Iran. Jadi akhirnya, pada tahun 1997 Amerika mengeluarkan senjata intelijennya yang paling pamungkas untuk mendapatkan MiG-29 Moldova tersebut. Uang cash. Dengan membawa bantuan kemanusiaan, senilai $40 juta, ditambah sejumlah truk militer dan peralatan militer non-senjata lainnya, Amerika Serikat membeli 21 unit MiG-29 asal Moldova tersebut.
Ke-14 MiG-29C yang ditakutkan jatuh ke tangan Iran tersebut termasuk diantaranya. Keseluruhan pesawat ini dibongkar di Moldova, lalu bersama termasuk spare mesin dan spare part lainnya dimasukkan ke pesawat angkut raksasa C-17 Globemaster dan diterbangkan ke Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Sisa MiG-29 Fukram yang tidak dibeli oleh Amerika sudah terlanjur dibeli oleh Yaman dan Eritrea, negara baru yang waktu itu sedang berperang dengan Ethiopia. Sampai di Amerika, ke-21 MiG-29 Fukram Amerika ini segera dirakit ulang dan dibuat menghilang. Masuk ke dalam labirin berbagai skadron testing dan evaluasi milik USAF, termasuk beberapa terlihat di wilayah udara Area 51, Nevada. Tempat di mana wilayah pengujian rahasia Groom Lake berada. MiG-29 adalah pesawat yang lincah, cukup mematikan pada masanya dulu. Rudal A-11 Archer-nya merupakan rudal yang canggih di era 1990-an karena kemampuannya mengunci sasaran melalui helm si pilotnya. Sehingga pilotnya tidak perlu memposisikan hidung pesawat di belakang lawan. Kemampuan ini baru diperoleh oleh pesawat tempur barat secara efektif di era 2000-an sejalan diperkenalkannya AIM-9X Sidewinder. Terlambat 10 tahun. Namun berkaitan dengan doktrin tempur Soviet di mana pilot tidak diberi keleluasaan lebih dalam mengambil keputusan dan lebih diharapkan menurut kepada komando dari ground control. MiG-29 Fukram dinilai merupakan pesawat tempur dengan kemampuan manuver yang bagus. Mesin yang rewel dan selalu mengeluarkan asap, tetapi mempunyai avionik yang dianggap berkonsep kuno, terutama dalam perkembangan strategi dan teknologi pertempuran udara masa kini. Kecuali tentunya, dilakukan upgrade seperti yang dilakukan oleh Polandia dengan MiG-29 yang dibelinya secara murah dari Jerman, €1 saja per buah. Saat ini, sebagian besar MiG-29 Fukram Amerika asal Moldova yang sempat mengabdi di USAF ini sudah pensiun. Beberapa sudah menghuni museum-museum USAF yang tersebar di seantero Amerika. Namun keberhasilan USAF menerbangkan MiG-29 dari Moldova selama sekitar 20 tahun dengan tanpa melakukan servis resmi, patut dipelajari.